Oke, baik. Persilakan, Assalamualaikum Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati, uh, owner Alodi Bimbingan, Mbak Neva Wahyuning Anggraini, dan juga para tentor Alodi yang telah hadir, serta dua pemateri kita pada malam hari ini, Mbak Durotun Nasihah dan Mas Diki Wahyu, serta yang saya banggakan, seluruh peserta pada webinar kepenulisan Alodi di malam hari ini. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir di forum akademis ini untuk berdiskusi mengenai kepenulisan untuk pemula. Perkenalkan, saya Aulia Iza. Saya merupakan MC sekaligus moderator yang akan memandu teman-teman sekalian untuk menjalani acara ini dengan baik dan juga lancar. Sebelum kita awali diskusi pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelum mulai acara, saya mempersilakan kepada owner dari Alodi Bimbingan untuk Mbak Neva Wahyuning Anggraini, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Aulia Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Neva Wahyuning Anggraini. Di sini mewakili Alodi Bimbingan dan CPDS yang akan memberikan sambutan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat, kesempatan, dan berkatnya kita bisa berkumpul secara daring dalam acara malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Mas Akil selaku Ketua dari CPDS, yang saya hormati Tentor Alodi Bimbingan dan segenap kru dari CPDS. Tidak lupa saya hormati juga teman-teman peserta yang telah antusias untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Alodi Bimbingan dan CPDS itu sendiri. Jadi Alodi merupakan lembaga bimbingan penulisan baik itu tugas akhir skripsi maupun karya ilmiah sejenis lomba, esai, LKTI, maupun jurnal ilmiah. Dan pada bulan Agustus 2023 ini, Alodi secara resmi bekerja sama dengan CPDS untuk membuka kelas baru, yakni kelas kepenulisan jurnal ilmiah. Apabila nanti teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang jurnal ilmiah bersama tentor yang keren di sini, tentunya tidak terlepas dari background ataupun CV dari masing-masing tentor Alodi dan CPDS yang luar biasa. Teman-teman jangan sampai ragu dan langsung kepoin aja ya Instagram Alodi maupun CPDS. Semoga melalui acara webinar kepenulisan jurnal ilmiah malam hari ini, kita bisa belajar lebih banyak mengenai kepenulisan artikel ilmiah dengan kedua pemateri keren kita, ada Mbak Durotun sama Mas Diki. Dan harapannya kita bisa mengambil banyak pengalaman serta pengetahuan dari kedua pemateri ini. Itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf apabila selama pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, baik secara teknis maupun substansi. Terima kasih kepada semua peserta yang telah antusias. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Neva Wahyuning Anggraini atas sambutannya. Oke,
Baik, karena saat ini kita akan segera mendengarkan pemateri pertama. Untuk memaparkan materinya, saya minta tolong terlebih dahulu untuk teman-teman di sini sekalian agar bisa on cam, karena kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya. Karena di awal-awal ini kita pastinya masih fresh gitu ya, sehingga wajahnya juga masih seger-seger gitu. Oke, bisa minta tolong untuk operator agar bisa eh, mendokumentasikan. Oke, ini dipandu dengan siapa? Oke, baik. Oke, Mbak Neva, silakan. Barangkali mau segera memotret. Oke, slide pertama, teman-teman bisa dinyalakan kameranya biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya ini. Oke, slide pertama saya hitung. 1, 2, 3. Baik, beralih ke slide kedua. Gaya bebas, gaya rame juga boleh. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dan juga Mbak Neva untuk sesi dokumentasinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan beralih ke pemateri pertama ya, teman-teman. Sebelum kita mulai dari pemateri pertama, akan lebih eloknya jika kita mengenal pemateri pertama kita ini background studinya bagaimana gitu ya. Bisa minta tolong operator untuk share screen CV dari pemateri pertama kita? Oke, mantap. Baik, teman-teman. Jadi pemateri pertama kita ini adalah Mas Diki Wahyudi ya, yang saat ini sedang ongoing S2 di Universitas Brawijaya dengan bidang spesialisasi filsafat dan etika komunikasi. Beliau ini juga aktif menjadi seorang asisten asisten mata kuliah ya, teman-teman. Salah satunya New Media Studies, Hukum Media, dan Cultural Studies untuk jenjang S1. Lalu dalam pengalaman penulisan di tahun 2022 ini ada komunikasi politik pengantar dan ruang lingkup kajian sebagai buku ajar yang didanai oleh internal Visip UB. Lalu untuk pengalaman penelitian selama 5 tahun terakhir yang baru saja ini ya di tahun 2023 ini ada Garuda.in, aplikasi simulasi demokrasi untuk ruang dialog bagi Pentahelix di Kota Malang yang sumber dananya berasal dari Hibah Penelitian Unggulan atau LPPMUB. Oke, jadi itu tadi adalah selayang pandang dari pemateri pertama kita pada hari ini ya. Mas Diki, apakah sudah bersama kita? Oh, sudah ini. Halo Mas Diki. Halo Mbak Aulia, tadi Oke. seharusnya nggak usah ditampilkan ya. Slow Mas. Oke. Oke, Oke, ini pemateri kita ya teman-teman. Gimana kabarnya Mas Diki? Alhamdulillah ini Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini adalah pemateri pertama kita ya pada malam hari ini. Silakan diambil ilmunya, dicatat apabila memang perlu di-highlight, dan waktu serta layar saya persilakan kepada Mas Diki Wahyu. Silakan, Mas. Oke Mbak Aulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya juga ucapkan terima kasih pada Mbak Neva, Mbak Duroto Nasihat dari CPDS dan guru CPDS lainnya tadi terlalu itu. Saya langsung dredeg itu tadi dibuka biodata penulisan. Karena ada beberapa yang itu sebenarnya agak privacy itu. Tapi nggak apa-apa. Mungkin bisa saya dibantu untuk share screen atau saya share screen sendiri untuk materi saya. Jadi untuk malam hari ini, di webinar ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai teknik konkret menyiapkan manuskrip jurnal bereputasi, khususnya di
Sinta 2 ke atas, Sinta 2 dan Sinta 1 yang biasa saya tuju di situ. Nah, saya akan bicara normatifnya, apa aja sih yang dibutuhkan untuk menyusun manuskrip itu dan bagaimana langkah konkretnya khususnya di jurnal Sinta 2 ataupun Sinta 1 yang menuju Scopus kayak gitu. Nanti kalaupun teman-teman ingin misalnya di Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, saya juga akan terangkan bagaimana perbedaan signifikan kerangka tulis yang harus disiapkan oleh teman-teman semua semacam itu. Dan saya harapkan ini nanti sifatnya interaktif aja teman-teman. Ketika teman-teman ingin bertanya atau apa, itu bisa langsung di kolom komentar biar nanti sama Mbak Aul itu langsung di itu ya, bisa dicela, saya nggak apa-apa itu. Bisa diinterupsi kalau memang ingin ada yang ditanyakan, karena kalau ditunda itu nanti pertanyaannya bisa berubah, itu ditunda sepersekian detik pertanyaannya berubah nanti. Oke, bisa dilanjut Mbak Neva. Next slide. Oke, di asumsi saya teman-teman ini sudah memahami ya apa itu jurnal ilmiah, itu laporan reguler yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang itu memang memuat semacam tulisan-tulisan yang basisnya ilmiah. Jurnal itu semacam platformnya, kalau artikel itu adalah tulisannya kayak gitu. Kalau jurnal itu menghimpun banyak artikel, kalau artikel ilmiah itu cuma satu. Itu perbedaannya antara artikel dan jurnal yang seringkali di Indonesia itu sering digebiar uyah artikel. Bahkan dosen pun akan mengatakan, tolong cari jurnal ini review jurnal. Kalau review jurnal itu terlalu banyak. Bahkan di dalam satu jurnal itu, karena jurnal itu laporan, di dalamnya bisa ada 10 artikel kayak gitu. Tapi ini lebih ke menyusun artikelnya, manuskripnya. Nah, di jurnal ilmiah itu, template-nya itu biasanya kerangkanya itu di Sinta 2, di Sinta 1, ataupun di Scopus itu ada 4 yang utama, walaupun ada judul, ada abstrak kayak gitu, tapi 4 substansinya itu ada pendahuluan, ada metode, hasil dan diskusi, kesimpulan dan saran. Nah, di beberapa jurnal yang bereputasi itu, di Sinta 2, lebih banyak pendahuluan dan kajian pustaka itu disadur menjadi satu bagian kayak gitu, jadi nggak dipisahkan, walaupun ada beberapa jurnal yang memang memisahkan antara pendahuluan dan kajian pustaka. Nah, seperti apa sih menyusun pendahuluan yang bagus itu atau kajian pustaka yang bagus? Isinya sebenarnya pendahuluan itu tentang what and why, apa yang Anda teliti dan mengapa Anda meneliti itu di pendahuluan. Jadi teman-teman ketika membuat manuskrip jurnal itu di bagian pendahuluan itu harus apa yang Anda teliti dan mengapa Anda meneliti itu inti utama di pendahuluan. Jadi langsung aja, selama ini kita itu diajarin ada doktrin bahwa menulis pendahuluan itu harus segitiga terbalik, doktrinnya begitu kan teman-teman. Nah, itu sebenarnya yang apa itu seringkali itu akan ditolak di Scopus karena doktrin itu kadang disalahpahami. Jadi doktrin itu disalahpahami begini. Ketika menuliskan segitiga terbalik, kita itu menulis dari yang umum menuju yang khusus. Kita kenal logika deduktif kayak itu sebenarnya agak agak riskan ketika kita ingin ke Sinta 1, Sinta 2 ataupun Scopus. Karena sebenarnya doktrin segitiga terbalik itu adalah apa yang penting dan mana yang terpenting kayak gitu. Apa yang penting dan mana yang terpenting. Bukan apa yang umum, apa yang spesifik, itu nggak ada di situ. Jadi segitiga terbalik itu sebenarnya adalah apa yang penting dan mana yang paling penting. Itulah doktrin segitiga terbalik di dalam penulisan. Jadi ketika kita menulis misalnya di Sinta 2 ke atas itu nggak akan, misalnya kita di bidang sosiologi, kita nggak perlu menjelaskan era globalisasi membawa perubahan ke masyarakat bla 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 bla. Langsung aja kita taruh premisnya itu di paragraf pertama, itu langsung apa premis yang ingin kita ungkapkan di situ, apa asumsi kita kayak itu akan lebih, apa yang ingin Anda teliti itu langsung wujudkan dalam sebuah pernyataan seperti itu. Jangan kita terlalu berbunga-bunga seperti kita menulis
skripsi ataupun menulis tesis yang itu harus kita harus berbunga-bunga menulis kemana-mana, itu nggak akan jelas, karena sekali lagi kerangka manuskrip itu, kerangka jurnal itu akan dibatasi kata sekitar 5.000 sampai 7.000 itu di jurnal Sinta 2 ataupun Sinta 1. Di Scopus itu paling banyak, di Taylor and Friends itu sekitar 9.000. Pokok di 8.000 ke atas itu akan dikenakan terus biaya tambahan di Taylor and Friends ataupun di SIG Publication, karena dua itu lembaga publikasi SIG and Publication ataupun Taylor and Friends itu sampai saat ini masih dianggap yang istilahnya paling bagus, paling bergengsi jurnal-jurnalnya di Scopus, karena mereka seleksinya cukup ketat juga kayak gitu. Walaupun ada juga nanti seperti di MDPI dan lain-lain, itu nanti akan dijelaskan oleh Mbak Duroto Nasiha ketika kita ingin mencari publisher yang memang bisa dipercaya dan itu akan bisa membranding kita, tulisan kita akan diakui oleh komunitas akademis kayak gitu. Nah, apa yang Anda teliti, kembali lagi, apa yang Anda teliti dan mengapa meneliti itu? Nah, mengapa meneliti itu? Ini adalah semacam kerangka untuk menunjukkan urgensi terkait tulisan kita. Urgensi tulisan kita itu dibentuk mengapa meneliti itu. Itu adalah langkah untuk menemukan urgensi kita. Jadi kalau kita ingin menyusun sebuah pendahuluan, itu harus ada dua yang utama. Apa yang Anda teliti dan mengapa meneliti itu. Nah, kemudian di kajian pustaka itu ada apa landasan teoritis Anda melakukan itu. Itu harus dipilih sesuai keilmuan atau kerangka masing-masing. Landasan teoritis ini bisa dibagi menjadi dua ya, nalar deduktif ataupun induktif. Kalau deduktif berarti kita ingin menguji teori itu. Posisinya nanti adalah teori itu untuk diwujudkan di fenomena sosial. Ketika kita memakai nalarnya induktif, cenderung ke riset kualitatif, itu adalah posisi teori itu sifatnya tentatif aja nanti. Tapi ketika sudah menulis manuskrip, teorinya itu juga sudah harus memang digunakan kayak gitu. Nah, di situ logikanya lebih dan cara penulisannya pun akan berbeda. Misalnya di kuantitatif, teori ini akan saya uji pada fenomena bla bla bla, itu di kuantitatif. Ketika itu di kualitatif, teori ini akan saya gunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang akan saya teliti, bla 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 bla, semacam itu di posisi kajian pustaka. Kemudian di metode itu sebenarnya di dalam kerangka manuskrip itu bukan kegunaannya itu bagaimana Anda meneliti itu, bagaimana Anda meneliti fenomena sosial itu, prosedur ilmiah melakukan penelitian. Nah, kadang-kadang di draft skripsi ataupun draft tesis, karena ketika menulis itu masih banyak, masih menjelaskan paradigma, pendekatan, habis itu etika penelitian dan lain-lain, dan itu pasti akan mungkin kalau di Sinta 6, Sinta 5 itu akan masih ditolerir, walaupun ketika menuliskan bagian metode pun juga harus konkret. Misalnya penelitian ketika kita wawancara, karena ini sifatnya jurnal nanti itu bukan proposal, jadi informanya pun sudah harus disebutkan di dalam metode. Ketika penelitian kita kualitatif, informanya siapa kayak gitu, itu didapatkan dengan teknik apa. Misalnya teknik informan kriteria, berdasarkan kriteria berikut maka muncul informan penelitian ini adalah bla 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 bla. Ketika kuantitatif begitu, itu juga sampelnya sudah harus jelas, populasinya jelas, sampelnya juga harus jelas. Nah, dari sampel itu didapatkan melalui rumus apa itu harus jelas kayak gitu. Kita soalnya di dalam manuskrip ini bukan lagi sifatnya pengertiannya. Sebenarnya itu di dalam artikel jurnal kita tidak perlu menuliskan pengertian, misalnya pengertian pendekatan kualitatif menurut Neumann ataupun menurut
Alan Bremen, bla 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 bla, itu sebenarnya nggak perlu, teman-teman. Ketika kita Scopus, kita baca di Sick Publication, Taylor and Friends, itu nggak ada pengertian kualitatif, pengertian kuantitatif, eksploratif, dan lain-lain, itu nggak ada. Tapi lebih bagaimana ketika kita menyebutkan sebuah metode, itu digunakannya untuk apa dan hasilnya akan bagaimana. Jadi how to do, lebih ke arah sana, bukan buat lagi di metode itu. Beda mungkin ketika memang teman-teman ketika menulis draft skripsi ataupun draft tesis itu akan masih menjelaskan alasannya memilih metode ini begini, pengertiannya begini, nanti di manuskrip itu tidak seperti itu. Kemudian di hasil diskusi itu, ini yang penting dicatat, hasil Anda itu berkontribusi dalam keilmuan teori ataupun konsep, teman-teman. Jadi jangan sampai apa itu istilahnya di bagian hasil dan diskusi itu tidak ada semacam kontribusi, karena yang dituntut beberapa jurnal bereputasi itu adalah temuan kita ini mengkritik penelitian terdahulu, teori terdahulu, atau memperkuat, atau bahkan temuan kita ingin membatalkan semacam teori yang sudah ada, kita mendiskonstruksi yang kita sebut apa itu di sosiologi itu sebagai prinsip validilism. Kita mendiskonstruksi apa, kita meluluh lantakan teori yang ada dan menggantinya dengan teori yang baru, diskonstruksi validilism kayak itu. Itu sebenarnya yang dibutuhkan ketika kita ingin menyiapkan ke jurnal bereputasi. Kita ingin memperkuat teori, ingin mengkritik teori, atau kita ingin mendiskonstruksi sebuah teori menghasilkan definisi ulang kayak gitu. Itu sebenarnya nanti akan saya jelaskan lebih rigid bagaimana caranya menyusun hal-hal semacam itu, ataupun saya akan kasih contoh kayak gitu. Nah, kemudian di kesimpulan dan saran itu adalah jadi apa yang Anda temukan ini adalah mempertegas di bagian hasil. Jadi apa yang Anda temukan, pertegas temuan dan kontribusinya, tegaskan capaian tujuan, karena di kesimpulan itu sebenarnya kan apakah penelitian ini sudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan di bagian pendahuluan, nanti akan saya jelaskan lebih rinci. Dan di bagian saran adalah bagaimana untuk masa depan. Bagaimana untuk kedepannya, itu adalah saran. Saran itu sifatnya adalah ke depan. Nanti akan dibedakan antara saran praktis dan juga saran akademis. Nah, yang perlu nanti saya wanti-wanti ketika menuliskan saran praktis, itu teman-teman nggak boleh asal-asalan, apalagi kalau penelitiannya masih penelitian dasar. Ketika penelitiannya itu masih penelitian dasar TKT 1 bohong. Kalau ada yang mengasih saran penelitiannya masih menghasilkan TKT 3 tapi ada saran praktis, itu kemungkinan besar itu peneliti kesiapan teknologi riset kayak gitu. Next, Mbak Neva. Nah, langkah konkret menyusun pendahuluan. Sebenarnya pendahuluan itu bisa susun dari semacam 4 ataupun 5 kerangka utama. Di dalam pendahuluan itu nggak perlu banyak-banyak. Teman-teman nggak perlu mengeksplorasi, menjelaskan apa yang teman-teman ketahui tentang sebuah fenomena sosial itu. Tadi, di paragraf pertama langsung itu lakukan, teman-teman, itu adalah asumsi kita. Apa yang akan kita teliti langsung rumuskan dalam sebuah premis ataupun pernyataan. Kita bisa mulai dari premis atau pernyataan itu, kita susun menjadi semacam riset problem. Nah, riset problem ini kita bisa bedakan menjadi dua. Itu adalah theoretical problem ketika kita melakukan pembacaan bahwa teori ini tidak akan relevan lagi diterapkan pada masyarakat kontemporer. Misalnya teori use and gratification, di teman-teman komunikasi bisa pasti akan paham itu apakah masih layak diterapkan teori use and gratification itu ketika media konvensional itu sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke media baru. Di situ ada theoretical problem terkait use and gratification.
Tapi ketika empirical problem itu berbeda lagi. Kita berangkatnya dari semacam fenomena empiris. Di dalam fenomena empiris itu ada problem itu biasanya dibentuk dari dasolan dan dasain di empirical problem. Dasolenya harusnya seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Berarti di situ ada masalah. Ada masalah di situ. Dan itu bisa diangkat menjadi semacam research problem. Masalah penelitian. Explore data atau teori, temukan masalahnya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita dipancing untuk bisa melakukan critical thinking. Apa empirical problemnya, apa yang sedang terjadi di lapangan, dan bagaimana seharusnya yang di lapangan itu idealnya bagaimana. Ketika yang ideal dengan yang empiris itu tidak koheren, berarti di situ ada masalah yang harus diteliti. Itu terkait riset problem. Nah, dari riset problem itu harus teman-teman susun menjadi riset asumsi. Asumsi teman-teman di situ apa? Asumsinya misalnya ketika tadi teori use and gratification itu awalnya ada di media konvensional seperti televisi dan radio, ketika itu sekarang itu udah beralih di new media, apakah itu di situ apakah masih istilahnya masih relevan teori itu? Asumsi teman-teman pasti tidak relevan. Pasti tidak relevan ini karena apa? Di situ riset asumsinya harus diwujudkan menjadi semacam pernyataan untuk nantinya dibuktikan. Kalau di dalam kuantitatif, riset asumsi ini bentuknya hipotesis. Kalau di dalam kualitatif, riset asumsi ini biasanya ada yang eksplisit menyebutkan, biasanya we assume kayak gitu. Kalau kita di Indonesia, peneliti berasumsi. Kalau orang-orang Amerika, orang-orang Eropa biasanya tidak memakai istilah researcher, tapi memakai istilah I atau we kayak gitu, karena ada perbedaan culture kayak gitu. Jadi kami berasumsi kalau orang luar, kalau orang Indonesia biasanya akan di dalam riset kualitatifnya itu peneliti berasumsi bahwa kayak gitu. Itu yang akan dibuktikan di dalam hasil dan pembahasannya. Kemudian bagaimana, nah yang paling penting juga itu adalah riset gap dan novelty. Bagaimana sih kita menemukan riset gap itu? Riset gap itu kita bisa lakukan terkait dengan melakukan literatur review. Setelah kita melakukan literatur review, kita tunjukkan kesenjangan antara yang dahulu itu yang sudah kita review dengan yang akan datang, yang akan kita lakukan. Asumsinya apa? Yang akan kita lakukan itu kan biasanya diwujudkan dalam asumsi. Kayak gitu. Itu cara menemukan risk gap itu adalah dengan lakukan dulu literatur review, biasanya di jurnal bereputasi, Sinta 2 ke atas, itu literatur review 5 tahun ke bawah. Misalnya ini 2023, itu literatur reviewnya adalah di 2018. Artikel-artikel yang harus direview itu 2018 ke atas. Walaupun ada beberapa memang ketika kita ingin menemukan theoretical problem, kita harus menelusuri dari awal. Tapi terkadang itu tetap akan dipotong. Biasanya reviewer itu akan minta apa itu hanya 2-3 literatur induk yang di atas 5 tahun ataupun 10 tahun. Selanjutnya itu adalah literatur yang mutakhir 5 tahun ke bawah kayak gitu. Itu dalam menunjukkan kesenjangan antara yang dahulu bukan dengan yang kita lakukan, atau bentuk perbedaan dasolan dan dasain seperti yang saya katakan. Nah, novelty ini sebenarnya bervariasi. Ketika teman-teman itu di level KKN ilmiah, itu terkadang di Sinta 2 itu novelty-nya itu nggak akan terlalu ketat kok, walaupun juga di jurnal novelty-nya nggak terlalu ketat. Tapi novelty itu biasanya riset ini berbeda ya gitu. Habis ini riset ini memiliki keunggulan dengan riset beberapa riset terdahulu kayak begitu. Itu adalah soal novelty.
kita harus melakukan klaim kebaruan atau keunggulan riset kita secara akademis khususnya. Nah, setelah kita mendapatkan riset gap itu di bagian terakhir dan teman-teman harus membaca ketika jurnalnya itu, template jurnalnya itu dia menyuruh menulis riset question atau riset purpose. Karena biasanya akan disuruh milih salah satu. Artikel jurnal itu akan menganjurkan salah satu. Milih riset question dalam bentuk pertanyaan atau dalam riset purpose. Riset purpose itu adalah tujuan penelitian ini berupa kayak gitu. Nah, itu akan berkorelasi nanti dengan penyusunan abstrak, teman-teman. Nah, itu harus dipilih. Bagaimana menyusun riset question atau riset purpose yang bagus. Nah, kadang-kadang ketika kita masih menyusun proposal pun, itu kita menyusun riset question atau riset purpose itu kita tidak bisa mengontrol hasilnya. Walaupun itu sangat subjektif dan tidak bebas nilai, tapi riset question ataupun riset purpose yang bagus, itu ketika peneliti itu bisa mengontrol hasil sebuah penelitian. Disitulah nanti kita akan mudah untuk membuktikan asumsi kita. Nah, riset question ini dibentuk dari riset asumsi yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, riset asumsi kan, jadi akan ada kesinambungan, ada riset problem, ada riset asumsi. Nah, riset asumsi ini akan memunculkan riset gap dari literatur terdahulu, kemudian kita tarik dari ketiga itu menjadi semacam riset question atau riset purpose yang kita bisa mengontrolnya kalau masih dalam bentuk proposal maupun penelitian. Tapi kalau sudah dalam bentuk manuskrip jurnal, karena itu pasti bahannya sudah ada, itu harus tegas dan jelas. Subjeknya apa, masalahnya apa, objek yang mau diteliti apa, itu harus jelas. Oke, bisa next. Nah, langkah konkret metodologi ini seperti yang saya jelaskan tadi, memilih metodologi itu sangat penting karena sebuah tulisan itu dianggap ilmiah atau tidak tergantung penggunaan metodenya. Sebuah tulisan itu disebut opini, asumsi, dan lain-lain itu tergantung metode. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus mampu menuliskan metode sebaik mungkin. Di situ ada perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Yang kualitatif itu ada beberapa jenis nanti, fenomenologi, etnografi, eksploratif, studi kasus, dan lain-lain. Dan biasanya di dalam jurnal yang bereputasi tinggi, itu hanya ada 3 komponen, terkait jenis, teknik penggalian data, dan teknik analisis, itu kualitatif. Di kuantitatif, pastinya lebih kompleks metodenya, ada pendekatan, populasi dan teknik sampelnya bukan lagi operasional tapi sudah konkret, instrumennya juga sudah konkret, sudah masuk uji validity dan reliability, dan juga teknik analisis datanya harus to the point untuk membuktikan hipotesis yang disusun. Selanjutnya, ini mungkin lebih ke interaktif aja daripada saya lebih banyak bicara, mungkin dari audiens ada yang bisa menjawab dari 4 riset question ini kira-kira metode yang cocok digunakan itu seperti apa? Karena ini akan sangat istilahnya akan memancing teman-teman untuk bagaimana saya nanti teman-teman di CPDS atau di Alodi itu memahami bagaimana audiens ini, peserta ini pemahamannya terkait metodologi kayak gitu. Bisa dibantu mungkin Mbak Aulia untuk teman-teman. Kira-kira bisa raise hand kayak gitu ya. Oke, ini konkret ya teman-teman, kayak judulnya. Kita habis dijelasin langsung coba kita praktikkan ya. Ada yang mau raise hand dulu? Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada yang raise hand, saya tunjuk aja ya. Ini kok kayak kelas ya Mas ya? Ini vibes-nya kayak lagi kuliah gitu. Oke, Diajarin silakan gitu. teman-teman. 3, 2, 1, nggak ada nih. Ayo guys, konkret guys, kita harus tembus Scopus ini. Coba saya tunjuk aja ya, Mas Diki ya. Iya, silakan Mbak Oke, Aul. acak nih ya. Oh iya, teman-teman kalian kalau aktif nanti dapat voucher dari Alodi loh. Masa nggak mau aktif sih? Ayo.
Masih ada kesempatan nih. Ya wis, tak tunjuk ya. Jangan takut salah ketika kita Nah, aktif. Nggak apa-apa, nah, kita sama-sama belajar. nah, betul itu. Coba aku tunjuk siapa nih? Bentar, bentar. Oke, aku tunjuk Nur Himatul Fitriah. Eh, kenapa nih? Oh, Farihul. Farihul, Farihul mau. Farihul Alimin mau. Ini aku di PC sama panitia loh, katanya Farihul Alimin gitu disuruh nunjuk. Ya udah, dua nama itu deh, kan Ya, ada empat tuh ya. silakan Farihul Alimin sama Mbak Nur Himatul tadi ya. Mas hadiahnya. Farihul, bisa bisa on mic sama on cam barangkali? Apa suara saya terdengar? Kecil Mas, bisa Uh, diulangi? Nah, sudah terdengar, Mas Oh iya, Farigul. sudah. ya, Sudah. uh, ini saya jawab yang mana nih? Mau milih yang mana? Terserah. Satu, yang paling kiri, kiri tengah, Ini tengah ada kanan, atau paling kanan? kualitatif dan kuantitatif ya. Iya, silakan Mas Fahirul dipilih. Kira-kira yang cocok itu ini kuantitatif jenisnya apa, ketika kualitatif itu pendekatannya apa, itu akan lebih enak. Uh, uh, Kalau misalnya yang Trans10-an memanai perannya sebagai tokoh agama itu mungkin kualitatif studi kasus ya, Nah, kalau tidak salah. kalau Lalu tidak untuk salah, yang oke. media sosial Instagram efektif itu mungkin kuantitatif, tapi saya kurang tahu pendekatannya seperti apa. Untuk yang status ekonomi memengaruhi itu mungkin juga kuantitatif ya. Untuk terus yang kriminalisasi warga wadas itu bisa kualitatif seperti itu. Oke, terima kasih Mas Terima kasih. Fahirul Alimin. Tadi satunya siapa, Mbak Aulia? Satunya semoga tidak live ya. Lari dari Oh, ini nggak ruangan. live. Mbak Nur Himatul Fitriah. Bisa on mic, Mbak? Silakan. Halo, Mbak Nur Hima. Oh, kayaknya terlempar ini Mbak Hima ini. Oh, gitu. Udah nggak ada. Oke, yang lain ya. Yang lain coba. Barangkali ada yang mau, silakan raise hand. Ayo, guys, kita dapat Mbak voting Salis. ini kalau aktif. Apa? Mbak Salis ada itu, Mbak Salis Mbak tadi. Salis. Oh iya. Gimana, Mbak Ayo, Mbak Salis? Salis. Skip dulu deh Mas Diki. Tak laporin Pak RK itu nanti. Nggak baca bukunya Pak RK. Oke. Ada lagi atau saya ulas tadi jawabannya Mas Fahirul? Oke, boleh diulas dulu aja, Mas. Oke, kita ulas dulu ya. Tadi Mas Fahirul, nggak ada yang salah terkait 4 riset question ini. Yang yang pertama itu memang kuantitatif, memang jenisnya tadi belum disebutin. Kemudian 2 akhir itu kualitatif. Nah, sebenarnya kuantitatif dan kualitatif itu, ini pendapat saya mengikuti bahwa itu adalah sifat data dan cara sebuah penelitian itu dikonstruk melalui semacam data yang ingin didapatkan. Misalnya, apakah media sosial Instagram efektif sebagai media e-worm bagi produk UMKM? Nah, itu benar, tadi kuantitatif. Cuma jenisnya apa? Jenisnya kalau yang paling kiri ini adalah deskriptif, karena dia hanya ingin mengetahui efektivitas Instagram sebagai media e-worm bagi produk UMKM. Deskriptif itu di dalam kuantitatif, dia hanya terdiri dari satu variabel, yaitu adalah variabel efektivitas Instagram sebagai media e-worm. Teorinya yang dipakai adalah teori e-worm untuk diujikan ke dalam media Instagram di produk tertentu supaya diisi oleh sampel yang kita pilih, dari situ kita olah dari mulai mean sampai medianya sehingga kita ketemu Instagram ini dari e-worm yang 3 indikator
itu apakah nanti efektif atau enggak sebagai media promosi kayak gitu. Ya, yang kedua itu adalah apakah status sosial ekonomi memengaruhi tingkat kriminalitas di desa Wadas. Itu juga kuantitatif karena sifatnya itu positivistik. Dia ingin mengetahui sebab akibat. Sebabnya adalah status sosial, ekonomi, akibatnya adalah tingkat kriminalitas di desa Wadas. Di situ kita memakai kuantitatif, jenisnya asosiatif. Di asosiatif ataupun eksplanatif itu ingin mengetahui sebuah sebab akibat. Nah, di situ akan muncul nanti terkait analisisnya itu correlation product moment dan lain-lain kayak gitu. Asosiatif. Nah, yang ketiga itu sebenarnya terkait kualitatif, itu bisa didekati, yang paling cocok adalah pendekatan fenomenologi, khususnya pendekatan fenomenologi gender yang pernah digagas oleh orang Jerman itu untuk semacam teori pegangan untuk nantinya menjelaskan bagaimana transpuan itu memaknai dirinya sebagai tokoh agama di pesantren Waria Al-Fatah. Ini kita bisa konstruksi sebenarnya di sini. Kan umumnya tokoh agama di sebuah pondok pesantren itu adalah seorang laki-laki. Tapi ketika itu laki-laki menjadi semacam transpuan, ketika dia menjadi tokoh agama, bagaimana dia memaknai perannya itu? Nah, itu kita bisa ungkapkan melalui fenomenologi gender ataupun fenomenologi transendental dari Edmund Husserl kayak gitu. Nah, itu akan lebih enak ketika kita bisa mengungkapkan pemaknaan dari seseorang transpuan ketika dia menjadi tokoh agama di semacam pondok pesantren yang secara ideal itu selalu diasumsikan oleh seorang kiai kayak gitu, mas saya kayak gitu, itu kita bisa teliti. Nah, yang keempat itu juga kualitatif, tapi tadi kebalik, seharusnya studi kasus itu ditempatkan di yang paling kanan, karena studi kasus itu dia syaratnya ada 3, dia spesifik terjadi tempat tertentu, bisa unik, instrumental sifatnya nanti, dan dia terikat waktu dan tempat, kemudian dia punya otentisitas kasus. Nah, disitulah studi kasus bermain. Dan studi kasus itu tidak cukup ketika kita memilih metode itu untuk menjawab riset question, itu riset question-nya harus double. Bagaimana, how, dan why. Bagaimana dan mengapa. Bagaimana kriminalisasi dan mengapa kriminalisasi dialami oleh warga. Nah, ini kita bisa teliti dari riset question ini. Kalau kita milih teori, kita mau milih teori dari kerangka hukum, misalnya kalau kita orang hukum, kita memilih teori dari kerangka para tokoh kriminologi, kalau dari sosiologi kita bisa ke arah teori-teori yang basisnya konflik kayak gitu. Itu kita bisa lakukan semacam itu. Oke, selanjutnya waktunya tinggal 3 menit. Langsung saja. Oke, langkah konkret hasil dan pembahasan sebenarnya tidak, ini sudah saya jelaskan di awal tadi, hasil itu buat subbahasan yang to the point, subbahasan ini kayak judul di dalam sebuah hasil itu pernyataannya harus lugas, dalam pernyataan harus lugas kayak gitu, paragrafnya harus efektif, sebisa mungkin di dalam satu paragraf itu ada ide pokok yang itu mendukung asumsi atau berusaha menjawab riset question. Dalam kualitatif tidak perlu bertele-tele, kalau dalam kuantitatif pasti nggak akan bertele-tele karena dia bicara angka, menginterpretasikan angka. Tapi dalam kualitatif, kelemahan teman-teman yang ada di Indonesia itu adalah terlalu bertele-tele menjelaskan hasil, padahal di situ perlu to the point. Kemudian di pembahasan dan diskusi itu, dia sifatnya harus interaktif, teman-teman. Hasil data itu harus didiskusikan dengan teori ataupun hasil riset yang sudah ada. Nah, ya, kayak tadi saya jelaskan di awal, kita harus bermain di critical writing di situ. Jangan malu atau sungkan ketika kita ingin mengkritik teori atau penelitian yang sudah ada. Misalnya hasil penelitian A ini tidak gugur, premisnya gugur dengan penelitian yang
telah saya hasilkan kayak gitu. Serang aja penelitian yang sudah ada atau teori yang sudah ada, itu nggak apa-apa teman-teman, itu justru akan sangat bagus dalam perkembangan ilmu pengetahuan ketika teman-teman berani menyerang penelitian terdahulu ataupun mengkritik teori yang ada sebelumnya. Nah, di situ yang paling penting ketika kita ingin ke jurnal bereputasi, kita sudah punya janji di awal. Kita mengklaim keunggulan, kebaruan, dan janji harus ditepati. Nah, janji harus ditepati itu ada di pembahasan juga, wujudnya dalam bentuk proposisi, pernyataan, entah itu proposisi yang sifatnya luas atau proposisi yang spesifik kayak gitu. Selanjutnya, Mbak Neva, yang terakhir, nah kesimpulan itu dia harus menjawab rumusan masalah, tujuan, dan dengan to the point. Jika hasil itu what, kalau kesimpulan adalah so what. Jadi apa? Jadi apa temuan teman-teman di dalam sebuah risetnya itu? Jelaskan di kesimpulan. Kesimpulan sekali lagi penuhi dengan jelas janji kita yang sudah ditulis di pendahuluan. Misal, ini contoh konkretnya, hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa teori indikator gratification shock, motif kepuasan tidak selalu berkorelasi positif dengan gratification option kepuasan yang didapat. Oleh karena itu terdapat kesenjangan kepuasan gratification disparity oleh pengguna TikTok. Ini adalah kritik terhadap teori UNG atau kita mengembangkan teori UNG yang sebelumnya selalu dikaitkan motif kepuasan itu berkorelasi positif dengan kepuasan yang didapat ketika kita menggunakan media. Ternyata ketika itu dialihkan ke media baru, itu ada kesenjangan kepuasan. Karena hubungan gratification shock dengan gratification option itu hubungannya negatif. Artinya tidak berkorelasi positif, tidak memengaruhi. Oleh karena itulah ada kesenjangan kepuasan yang itu bisa didalami dengan penelitian selanjutnya, dilakukan dengan syarat. Nah, sarannya tadi seperti yang saya jelaskan, saran praktis itu opsional, Anda berbohong bila itu riset dasar memberikan saran praktis, kayak gitu. Kecuali riset Anda terapan, itu TKT-nya sampai TKT 5 atau 6, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Oke, itu pemaparan materi dari saya. Alhamdulillah waktunya sudah habis. Sekian dari saya, Mbak Aulia. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Diki untuk materinya ya. Jadi dari Mas Diki ini kita jadi tahu ya bagaimana langkah konkret untuk menyusun pendahuluan, menentukan metode yang tepat, hingga pada akhirnya menulis pembahasan dan kesimpulan. Yang menjadi menarik di sini adalah tentunya penulisan jurnal ilmiah yang sampai tingkat Sinta 1, 2, hingga Scopus itu cenderung berbeda ya teman-teman dengan penulisan skripsi dan tesis. Karena pada umumnya penulisan jurnal Scopus itu lebih straightforward ya, lebih to the point, sehingga pada akhirnya teman-teman ini tuh berkesempatan untuk menjelaskan analisisnya itu secara runut dan kemudian langsung pada bagian pembahasan masalah. Lalu yang menarik juga adalah pada bagaimana novelty penelitian itu menjadi hal yang penting, sehingga sebelum teman-teman ini menentukan topik penelitian, teman-teman ini harus bisa menentukan research gap dan juga novelty dengan baik ya, dengan cara melakukan literatur review hingga berdiskusi juga ya dengan dosen pembimbing dan juga rekan-rekannya. Oke, materi yang menarik dari Mas Diki, dan saya merasa teman-teman ini pasti sudah banyak yang mau tanya ya sebenarnya. Meskipun tadi waktu ditunjuk masih malu-malu kucing gitu. Tapi nggak apa-apa, coba disimpan dulu pertanyaannya ya teman-teman, karena kita masih punya pemateri kedua yang tentunya nggak kalah oke ya sama Mas Diki ini. Pemateri kedua kita adalah Mbak Duroto Nasihah, tapi kita kenalan dulu ya sama beliau ini. Bisa di-share screen dulu CV-nya, operator. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita kenalan dulu dengan pemateri kedua kita, yaitu Mbak Duroto Nasihah. Mbak Duroto Nasihah ini itu juga merupakan salah satu researcher ya dari CPDS, yang mana beliau ini tuh memiliki beberapa pengalaman ya
Yang pertama itu terkait internship di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta. Lalu di tahun 2020 hingga 2021 menjadi dosen vokasi di UB. Lalu di 2022 menjadi tenaga ahli Smart ID. Dan sampai sekarang masih menjadi dosen Universitas Merdeka Malang, yaitu di UNMAD. Dan juga menjadi tentor alo di bimbingan ya teman-teman. Pengalaman konferensi nasional hingga internasionalnya juga nggak kalah banyak nih. Jadi yang terbaru ini tahun 2022, yaitu dalam konferensi ini mempresentasikan salah satu penelitiannya tentang Strategy of Post-Disaster Development in Autonomous Region and the Potential Areas for Tourism Development. Lalu, baik bisa di-scroll lagi atau udah habis? Oke, jadi itu terkait dengan konferensi dan juga penulisan terakhir ya teman-teman yang terbaru ini. Oke, kita sapa dulu ya pemateri kedua kita. Halo Mbak Duratun Nasiha. Ya, Mbak Ul. Oke, bagaimana kabarnya Mbak? Sudah siap memberikan materi di malam hari ini? Alhamdulillah, insya Allah. Oke, baik. Sudah siap ya teman-teman. Pemateri kedua kita ini akan memaparkan materi yang sifatnya itu melanjutkan dan juga menambahkan ya dari materinya Mas Diki tadi. Waktu dan layar saya persilakan kepada Mbak Roro. Silakan Mbak. Baik, Mbak Aulia dan teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mbak Neva, mungkin bisa dari saya aja ya, yang share screen. Sekalian nanti saya akan memberikan sedikit gambaran secara teknis kayak gitu ya, pada teman-teman. Apa sudah kelihatan? Sudah ya? Baik, teman-teman sekalian, selamat malam semua. Masih semangat ya? Semoga harapannya masih semangat, masih bisa efektif dalam mendengarkan, walaupun mungkin waktu semakin mendekati malam, begitu ya. Harapannya nggak apa-apa teman-teman bisa sambil bersantai kayak gitu ya, atau teman-teman sekalian bisa sambil makan, minum, tapi tetap bisa mendengarkan ya, mendengarkan dengan baik, lebih kepada sharing session aja ya, mungkin nanti lebih pada diskusi, banyak diskusi kayak gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti coba saya melanjutkan ya dari pembahasan Mas Diki, mungkin beberapa hal saya coba menitik beratkan lagi ya dari beberapa poin yang sudah disampaikan Mas Diki dan beberapa hal yang mungkin nantinya juga bagaimana cara mencari fenomena sosial atau ide. Mungkin dari teman-teman sekalian, saya bingung nih mencari ide penelitian seperti apa, atau ide tulisan, atau mungkin teman-teman sekalian ada yang kebingungan bagaimana sih cara mencari referensi yang baik, kayak gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi gini, ketika kita berbicara mengenai karya ilmiah ya, atau menulis karya ilmiah ini dimulai dari mana sih, kayak gitu ya, yang banyak teman-teman mungkin tanyakan kayak gitu ya. Nah, jadi gini, kita itu ketika ingin mengetahui atau menulis karya ilmiah, kita itu harus berkenalan dulu dengan yang namanya riset. Karena ada benang merah antara karya ilmiah dan riset itu sendiri. Kayak gitu ya. Dan mungkin pepatah juga beberapa teman-teman mengetahui ya, pepatah juga bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang, kayak gitu ya. Nah, jadi ada titik benang nih antara karya ilmiah dengan riset. Nah, jadi penelitian itu sendiri, teman-teman sekalian, terdiri dari read dan sort ya, di mana jadi sebelum kita mengetahui berkaitan dengan karya ilmiah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu penelitian, kayak gitu ya, dari read dan sort ini. Jadi read dan sort ini, dia itu dua usaha untuk mencari kembali, kayak gitu. Nah, dua usaha untuk mencari kembali apa, kayak gitu. Karena ada banyak hal yang belum bisa terselesaikan dengan sesuatu yang belum ada, kayak gitu. Jadi ketika kita melakukan yang namanya penelitian,
Nah, pastikan teman-teman itu ada kontribusi ya yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Atau ketika teman-teman melakukan penelitian di mana di situ ada hal-hal yang perlu diungkapkan kayak gitu ya. Atau ada hal-hal yang perlu yang membutuhkan sebuah solusi yang ada kayak gitu. Nah, misal nih contohnya, misal kita itu dari Surabaya, misal nih ya, mau ke Jakarta contoh. Nah, ketika kita dari Surabaya mau ke Jakarta, selain berapa waktu yang kita butuhkan, jaraknya seberapa jauh, kayak gitu, ada beberapa hal yang perlu kita ungkapkan. Nah, kita dari Surabaya ke Jakarta mau naik apa dulu nih, kayak gitu kan. Mau naik sepeda motor kah, mau naik mobil, atau pesawat kah, kayak gitu. Nah, beda halnya dengan misal Surabaya berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, itu udah de facto ya yang semua orang tahu bahwa Surabaya itu berada di Provinsi Jawa Timur, dalam artian yang sudah tidak membutuhkan yang namanya suatu jawaban kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, nah jadi ini sedikit mengenai dengan definisi ya dari penelitian itu sistem spesifik yang memerlukan jawaban. Jadi kuncinya itu spesifik, terorganisir, dan sistematis, di mana hal itu memerlukan suatu jawaban. Nah, kemudian mungkin pertanyaan lagi nih kayak gitu ya. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan yang namanya riset atau penelitian kayak gitu ya, teman-teman sekalian? Nah, jadi kelihatan ya, share screen-nya ya. Oke. Nah, ini ada beberapa gambar gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan riset kayak gitu ya? Sebenarnya untuk menjawab permasalahan yang ada di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh dulu nih, kayak gitu kan. Misalnya nih, rumahnya ada yang lokasinya sering macet, kemudian misal nih tanah di desanya suka longsor, kayak gitu ya. Di mana hal ini kita perlu melakukan yang namanya penelitian nih untuk mencari sebuah solusi, kayak gitu ya. Nah, atau bisa jadi penelitian itu sendiri juga bisa digunakan sebagai sarana untuk menciptakan inovasi, teman-teman sekalian. Inovasi produk atau jasa, nah bisa melalui pengembangan sesuatu yang sudah ada atau yang sesuatu yang benar-benar masih baru, kayak gitu. Nah, itu. Nah, kemudian output dari riset itu sendiri sebenarnya banyak teman-teman sekalian. Ada berupa karya ilmiah, kayak gitu ya, yang inti pokok pembahasan kita malam hari ini. Kemudian bisa berupa buku ajar atau buku teks, bisa berupa HKI atau hak kekayaan intelektual atau luaran lain ya, prototipe dan lain sebagainya. Nah, kemudian karya ilmiah itu sendiri, teman-teman sekalian, karya ilmiah itu juga ada beberapa jenis ya, ada makalah, artikel, kayak gitu ya. Nah, yang seperti apa namanya pembahasan kita malam hari ini sebenarnya lebih kepada manuskrip jurnal kayak gitu ya. Ada artikel. Nah, artikel ini nantinya itu bisa digunakan untuk manuskrip jurnal, kemudian work paper. Nah, atau misal beberapa dari teman-teman sekalian di sini ada yang tugas akhir nih, ada skripsi, tesis, dan disertasi kayak gitu. Nah, kemudian misal nih teman-teman sekalian tadi udah dijelaskan juga ya langkah konkretnya untuk bagaimana sih menulis pendahuluan yang baik, bagaimana menulis literatur, metode, pembahasan sampai hasil ya tadi ya hasil pembahasan kesimpulan oleh Mas Diki. Nah, kemudian misal teman-teman nih saya bingung nih bagaimana menentukan ide untuk penelitian kayak gitu ya. Atau misal saya bingung mau ide untuk nulis apa kira-kira kayak gitu ya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, yang pertama sebelum ke arah sana, saya ingin mempertegas di sini dari pembahasan Mas Diki ya, coba saya overall kembali kayak gitu ya, untuk teman-teman ingat kembali. Jadi memang dalam penelitian itu bagaimana caranya kita seeking the novelty kayak gitu ya. Nah, seeking the novelty ini di sini ini ada beberapa poin yang bisa dilakukan kayak gitu. Yang pertama di sini ini ada yang namanya new discovery. Di sini ini novelty dapat berupa penemuan baru yang sama sekali belum pernah dilakukan. Misal nih contohnya penemuan jenis virus tertentu. Contoh kayak dari tahun 2019 itu waktu tahun 2019 kan ada yang namanya COVID-19 di mana virus tersebut itu belum pernah ada sebelumnya kayak gitu kan.
Makanya dari situ perlu dilakukan yang namanya penelitian, bagaimana sih untuk mengatasi virus tersebut, misal bagaimana virus tersebut korelasinya dengan healthcare, kemudian dengan psikologi dan yang sebagainya kayak gitu ya. Atau misal dengan di sini ini discovery ada yang namanya fenomena sosial yang belum pernah terjelaskan sebelumnya kayak gitu ya. Misal contoh yang lagi booming sekarang nih ya atau akhir-akhir ini berkaitan dengan budaya live streaming. Nah, yang mungkin belum pernah terjelaskan sebelumnya kayak gitu dan mungkin butuh suatu penelitian dampaknya itu apa kayak gitu. Nah, itu bisa. Kemudian ada the exceptionally rare. Di sini masih jarang dilakukan, khususnya pada daerah tertentu, dan masih terus dilakukan. Contoh nih, misal di daerah Eropa sudah biasa yang namanya membaca jurnal, kayak gitu, misalkan. Nah, namun bagaimana dengan negara Asia atau Indonesia? Nah, itu bisa. Kemudian ada yang namanya new theory. New theory di sini umumnya berupa penjabaran yang menjelaskan secara khusus fenomena tertentu yang belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi di sini ini memunculkan teori-teori dari satu fenomena yang muncul. Jadi di sini ini berusaha untuk menjelaskan kayak gitu teman-teman sekalian. Kemudian ada yang namanya incremental modification atau addition of previous model atau literatur ya. Nah, di sini ini modifikasi atau penambahan informasi tertentu yang sangat besar pengaruhnya kepada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya ada previous research atau penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Nah, namun dari teman-teman yang dilakukan saat ini itu ada penemuan baru misalkan. Nah, model existingnya itu seperti apa, kemudian model rekomendasinya teman-teman itu seperti apa kayak gitu. Jadi di sini ini penambahan informasi pada penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian ada combining some existing knowledge. Ini to creating new one. Jadi menggabungkan dua atau lebih teori yang berbeda untuk digabungkan menjadi satu teori yang benar-benar baru. Nah, di sini itu untuk mengkombinasi pengetahuan yang sudah ada kayak gitu. Misal nih fenomena ini belum pernah terjelaskan di sosial kayak gitu. Nah, namun teorinya ada di teori psikologi misalkan dan lain sebagainya itu bisa jadi some existing knowledge. Nah, kemudian teman-teman sekalian, untuk mencari masalah penelitian, nah yang pertama kita perlu melihat fenomena ya. Jadi cari fenomena yang menarik di sekitar kita yang berkaitan dengan keilmuan kita. Jadi sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan dalam penelitian ya, itu semua bisa ditarik berkaitan dengan keilmuan kita kayak gitu ya, disesuaikan dengan keilmuan kita. Oh, misal kayak saya nih, saya dari administrasi publik kayak gitu ya, fokusnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Jadi saya menarik beberapa penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan keilmuan yang saya kuasai atau yang saya sukai kayak gitu. Nah, kemudian penelitian empiris. Jadi cari penelitian yang membahas fenomena yang ditemui atau tema yang sesuai dengan fenomena tersebut. Pasti beberapa itu ada yang namanya preference research ya atau preference studies. Di situ itu untuk mencari beberapa literatur kayak gitu ya, literatur yang sesuai atau penelitian terdahulu kayak gitu. Untuk kita jadikan sebuah citasi ya atau referensi. Nah, kemudian teori. Nah, cari teori untuk mendefinisikan variabel yang diteliti dari penelitian empiris itu ya. Nah, jadi sebenarnya masalah penelitian itu seyogianya dimulai dari fenomena yang terdekat atau di sekitar kita. Nah, di sini apakah Anda sudah memiliki ide penelitian kayak gitu ya? Jika sudah, fenomena di sekitar kita yang disesuaikan dengan minat atau keilmuan kita. Nah, jika belum kayak gitu, jika belum memiliki ide penelitian, di mana fenomena dalam menemukan ide penelitian itu sendiri tujuannya untuk menjabarkan, mencari atau mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan fenomena itu muncul kayak gitu. Nah, ini coba saya mungkin di sini ada yang sudah pernah menggunakan dan yang belum mungkin ya. Untuk mencari fenomena ya, kita cari fenomena terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Trend atau Quora, teman-teman sekalian.
sorry, kelihatan ya WA-nya. Oke, udah terlihat teman-teman sekalian? Udah ya? Nah, ini ada Google Trend teman-teman sekalian. Di Google Trend ini di pojok kiri atas ada titik 3. Ini ada Home, Explore, Trending, bisa teman-teman exercise di sini kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa memilih Explore misalnya. Nah, apa sih kira-kira fenomena yang ingin teman-teman ketahui? Misal nih tentang desa wisata misalnya. Nah, di sini udah ada itemnya teman-teman sekalian. Jadi ini ada yang relate dengan topiknya kayak gitu, ada yang rising, ada yang top. Nah, ini oh yang sedang trending nih topik tentang tourist attraction kayak gitu. Di mana tourist attraction itu kan meliputi berkaitan dengan wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, arahnya ke sana misalnya. Nah, ini ada tourist village, desa wisata. Saat ini kan udah banyak penelitian yang berkaitan dengan desa wisata ya, karena desa wisata itu sendiri sekarang sudah otonom juga, sudah ada undang-undang yang berkaitan dengan otonom. Jadi bukan hanya di daerah, tapi di desa juga ada undang-undang otonom khusus bisa mengelola dan mengatur daerah atau desanya sendiri kayak gitu. Nah, ini ada relate topik. Nah, kemudian atau relate recurrence ini ada rising, ada top, bisa teman-teman pilih kayak gitu. Nah, kemudian daerah mana nih yang sedang tren dibicarakan kayak gitu. Misalkan subregion atau kota mana kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Atau teman-teman bisa ingin mencari fenomena di mana, di Indonesia atau di daerah mana, ini bisa teman-teman pilih ya. Kemudian ingin melihat pada 30 sebulan terakhir atau 7 hari terakhir kayak gitu. Nah, ini teman-teman di sini bisa memilih. Nah, ini ada kategoris. Dan di sini teman-teman juga bisa mengcompare. Oh, misal compareannya desa wisata ada pariwisata misalnya. Nah, ini bisa teman-teman mengcompare. Nah, ini interest over time-nya ya dalam fenomena tersebut. Nah, ini teman-teman sekalian. Atau yang kedua, teman-teman bisa menggunakan Quora. Mungkin ini ya yang banyak teman-teman ketahui berkaitan dengan Quora, di mana Quora itu kita bisa bertanya, langsung dijawab, dan lain sebagainya, kayak gitu ya. Di situ bisa bercerita, dan lain sebagainya. Nah, jadi di dalam Quora, misalnya untuk mencari desa wisata, kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa menemukan suatu fenomena sosial bisa nih dari Quora, oh apa yang sedang trending dibicarakan kayak gitu ya. Oh, berkaitan dengan Raja Ampat, kemudian wisata Lombok. Nah, ini kan banyak nih. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi untuk mencari fenomena, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Google Trend atau menggunakan yang namanya Quora. Itu untuk mencari suatu fenomena ya. Atau teman-teman ketika stuck nih untuk mencari ide kayak gitu ya. Ide di dalam penelitian. Nah, kemudian atau dalam penelitian empiris, ini teman-teman bisa menggunakan ini ya, beberapa yang ada di sini. Ini ada Elsevier, seperti halnya tadi ya, yang udah dijelasin oleh Mas Diki bahwa untuk ke jurnal Sinta 2, Sinta 1, bahkan Scopus, ini udah nggak asing lagi untuk menggunakan yang namanya referensi-referensi di sini, kayak gitu ya. Ada ScienDirect, Emerald, kayak gitu ya. DOAJ, dan lain sebagainya, teman-teman sekalian. Nah, ini karena kenapa tools ini masih apa ya, yang disarankan untuk digunakan kayak gitu ya, karena yang lebih kredibilitasnya itu tinggi kayak gitu teman-teman sekalian. Atau misal teman-teman yang masih memulai untuk menulis di Sinta nih, misal kayak gitu ya, nanti bisa mencari jurnal-jurnal yang kaitannya dengan referensi yang berbahasa Indonesia, bisa kayak gitu. Nah, ini coba Elsevier ya. ScienDirect. Nah, kalau ScienDirect nanti teman-teman sekalian ini di sini bisa exercise. Misal desa wisata tadi ya, Tourist Village. Nah, cuma kalau yang dari
eh, tools-tools tadi itu teman-teman sekalian itu mencari referensinya atau mencarinya itu dalam berbahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini misal direct. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa untuk open access ya. Bisa memilih nih ada close access atau open access di sini ya. Misal open access, kemudian tahunnya bisa dipilih nih semua tahun atau 2023 yang terbaru misal atau dari 2021 bisa nih. Nah, bisa disomor. Kemudian artikel tipenya yang diinginkan apa nih kira-kira kayak gitu kan. Nah, ini bisa bisa dipilih ada review artikel dan sebagainya. Nah, kemudian subjek area ini bisa juga dipilih. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kemudian dari sini, nah jadi gini teman-teman sekalian, teman-teman ketika mencari yang namanya referensi kayak gitu ya, atau kutipan, ini ada yang namanya rabbit hole, teman-teman sekalian. Jadi rabbit hole itu, kalau perumpamaan sebuah kelinci itu, teman-teman sekalian, jadi kelinci itu memasukkan induknya biasanya itu hanya dalam satu tempat kayak gitu. Nah, jadi ketika biasanya orang misal nih ingin mengambil kelinci kayak gitu ya dalam satu tempat. Nah, bisa jadi di dalamnya itu banyak kelinci-kelinci yang lain kayak gitu. Nah, sama halnya dengan ketika kita mencari referensi teman-teman sekalian. Misalnya kayak tadi ya di Sign Direct. Nah, mana nih yang kira-kira yang sesuai dengan tema kita kayak gitu ya. Contoh misal kita membaca coba ini yang pertama ya atau ini. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan ya, yang menemukan yang namanya contoh dari jurnal yang sekiranya bisa juga beririsan dengan tema manuskrip yang akan teman-teman tulis kayak gitu. Sudah nih memilih yang terbaik kayak gitu ya dari beberapa jurnal tersebut. Nah, teman-teman itu bisa dengan melihat referensinya kayak gitu. Jadi jurnal ini di dalam referensinya sini udah pasti berkaitan dengan hal-hal tema yang ditulis dalam jurnal ini kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkan di sini nih. Jadi enggak hanya misal teman-teman mencari jurnal satu misal dari tadi ya Sign Direct di sini apa namanya di download dan lain sebagainya satu persatu misalkan. Nah, itu bisa. Tapi untuk lebih memudahkan teman-teman sekalian, misal udah mendapat jurnal yang sekiranya sesuai dengan manuskrip teman-teman sekalian, itu bisa dilihat yang namanya di referensinya. Ketika dia membicarakan tema ini, otomatis referensi yang dikutip itu pasti nggak jauh beda dengan hal-hal yang dibahas dalam manuskrip ini. Nah, itu teman-teman sekalian yang dinamakan dengan rabbit hole. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada pemanfaatan ragam tools. Jadi ketika teman-teman menulis, itu sudah pasti harus memiliki kutipan yang baik, kayak gitu ya, referensi yang baik. Nah, biasanya tulisan yang bagus itu juga dari referensi-referensi yang terbaik, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, sekarang ini udah dengan adanya AI itu ya, nah, itu ada beberapa pemanfaatan ragam tools yang bisa memudahkan teman-teman sekalian dalam mencari referensi kayak gitu. Nah, yang pertama nih contohnya misal knowledge map ya. Suara saya aman ya, terdengar ya? Ya, terdengar Mbak aman. Oke. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini ada open knowledge map. Nah, di sini ini ada dua, ada PubMed, ada BES. Nah, kalau PubMed ini berkaitan dengan lift bisa teman-teman sesuaikan. Misal di sini BES ya. Apa nih yang mau teman-teman cari? Misal nih berkaitan dengan desa wisata ya. Nah, ini posisinya kayak gini.
Bentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi di dalam Open Knowledge Map ini bentuknya kayak gini. Jadi dia berbentuk seperti halnya peta kayak gitu ya. Nah, bulatan-bulatan di sini ini ada temanya ya. Tema secara generalnya yang dimana dia itu ini ada bulatan besar, ada bulatan kecil kayak gitu. Jadi makna dari bulatan besar dan bulatan kecil di sini ini semakin besar bulatannya, semakin sering diteliti kayak gitu. Nah, semakin kecil bulatannya di sini, ini semakin yang jarang diteliti. Nah, ini bisa nanti teman-teman sekalian manfaatin kayak gitu. Jadi dia mengelompokkan penelitian berdasarkan tema-tema yang hampir sesuai, teman-teman sekalian. Nah, ini misal berkaitan dengan pengembangan potensi desa, pengembangan desa wisata. Nah, ini kayak gini. Nah, ini bisa nanti teman-teman sesuaikan. Jadi modelnya berbentuk seperti map. Nah, nanti ke sini, ini kan ada open access kayak gitu ya. Ini open access, kemudian atau bisa teman-teman sortir di sini. Nah, untuk misal milih yang hanya open access, kemudian relevansinya berkaitan dengan tahun misal. Nah, ini dari tahun-tahun yang terbaru. Nah, ini bisa teman-teman sekalian. Bisa teman-teman langsung download atau kepada jurnalnya ya, atau publishernya ini. Nah, ini untuk OpenMap. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada yang namanya connected paper nih. Nah, ini connected paper. Nah, nanti teman-teman sekalian untuk yang baru bisa register kayak gitu ya. Atau ini saya sudah login. Jadi connected paper ini dia membentuk suatu diagram yang menunjukkan keterkaitan antar penelitian dengan penelitian yang lain. Soalnya berkaitan dengan wisata ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, kalau di connected paper ini, bulatan-bulatan ini, semakin dia itu cerah warnanya, dia semakin menunjukkan bahwa tahunnya itu tahun yang terbaru, kayak gitu. Nah, semakin warnanya itu pudar, dia semakin menunjukkan bahwa tahunnya itu tahun yang lama, kayak gitu ya. Nah, ini ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi, ada yang disitasi dan ada yang mensitasi. Nah, di sini nih kan ada prior work dan ada derivative work, teman-teman sekalian. Nah, jadi perbedaannya kalau derivative work di sini penelitian yang mensitasi dia atau yang menyebut dia. Nah, kalau prior work ini dia yang mensitasi yang dia sebut kayak gitu. Penelitian yang dia sebut. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kalau prior work itu lebih lama. Kalau derivative work ini lebih baru. Perbedaannya derivatif dan namanya rabbit ini bentuknya kayak gini. Oh, sebentar. Nah, ini teman-teman sekalian. Nah, nanti bisa teman-teman add paper di sini ya. Nanti mencari judulnya apa, misalnya yang ingin dicari. Nah, ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Nah, di sini kelebihannya di dalam Research Rabbit ini, teman-teman sekalian, dia ada similar work, ada all reference, sama all citation. Jadi enaknya di sini kalau Research Rabbit itu. Nah, dan kelebihan Research Rabbit ini juga, dia bisa terkoneksi langsung dengan yang Zotero, kayak gitu. Nah, kalau similar work ini manuskrip yang sama atau yang serupa ya. Kalau all reference ini yang dia sitasi kayak gitu dari penelitian ini.
Nah, kemudian kalau all citation, semua yang mensitasi dia. Nah, ini ada. Nah, enaknya kayak gini. Nah, namun tidak semua yang teman-teman cari di sini ini ada similar work, reference, dan all citation-nya. Tergantung dari jurnal tersebut atau manuskrip jurnalnya. Kalau manuskrip jurnalnya itu sudah pernah dikutip, kayak gitu, atau mensitasi yang lain, bakal ada. Ada yang juga yang enggak. Nah, kayak gini enggak. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian ada yang namanya konsensus ya, konsensus. Coba saya tunjukkan. Nah, jadi konsensus di sini ini cuma dia kelemahannya harus hanya bisa yang berbahasa Inggris ya, teman-teman sekalian. Nah, konsensus di sini ini dia bisa menyimpulkan hasil temuan beberapa artikel yang didapat kayak gitu. Nah, kelemahannya berbahasa Inggris itu tadi. Ini misal what factor that affect for community resilient in rural area, misal kayak gitu ya. Nah, ini dari beberapa penelitian yang sejalan dengan tema tersebut kayak gitu. Nah, ini dari per masing-masing dari manuskrip yang selaras itu, dia itu udah bisa langsung disimpulkan. Nah, jadi dari manuskrip ini dia menyimpulkannya ini hasilnya, defendernya ini kayak gitu. Nah, dia juga bisa mensitasi teman-teman sekalian. Nah, namun ini karena sudah digunakan beberapa kali ya, jadi perlu yang namanya upgrade ke premium ini punya saya. Nah, sintesis di sini ini dari semua manuskrip ini kayak gitu ya, yang selaras ini dia bisa langsung menyimpulkan kayak gitu dengan cara mensintesis di sini. Nah, ini ada summary. Men-summary dari beberapa paper yang ada itu atau yang sejenis. Nah, ini kelebihannya dari konsensus ini. Enaknya menggunakan konsensus itu, teman-teman sekalian. Kemudian ada yang namanya elicit, teman-teman sekalian. Jadi elicit di sini itu dia itu lebih enak lagi, lebih rigid lagi. Nah, misalnya sama ya dengan yang dicari yang tadi berkaitan dengan community resilient atau ketahanan masyarakat di daerah kayak gitu ya, atau di rural area. Nah, ini di sini ini dengan beberapa paper yang sesuai dengan itu, dia langsung summary ini. Summary of top 4 paper. Nah, inti dari 4 paper itu apa? Atau per masing-masing paper itu, teman-teman bisa menanyain di sini, what was the, misal apa, the finding, misal kayak gitu ya. Nah, di sini langsung ketahuan teman-teman sekalian. Nah, ini abstraknya apa, misal ya. Nah, ini untuk memudahkan biar nggak teman-teman baca keseluruhan kayak gitu. Ini findingnya apa sih, main findingnya kayak gitu. Atau yang ingin ditanyakan apa, misal introduction-nya. Nah, ini bisa beberapa abstract summary, main finding, tergantung dari yang teman-teman pilih. Nah, ini per masing-masing dari jurnal tersebut. Kalau overall-nya dari yang sesuai, ini ada di sini. Summary of top 4 paper. Dari pencarian ini. Nah, itu. Kalau kelebihannya dari elicit. Mungkin itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, bisa sharing. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Au. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih Mbak Roro atas materinya. Yang materi Mbak Roro ini tuh
unik ya teman-teman. Kita dikenalkan oleh beberapa aplikasi yang semula kita mengira bahwa oh kayaknya yang pakai aplikasi ini cuma kuantitatif doang deh, SPSS, Tata gitu ya teman-teman. Ternyata ketika kita mencoba mencari research novelty dan juga kesamaan riset-riset terdahulu, kita juga bisa pakai aplikasi loh. Ada Elicit, ada konsensus, dan lain sebagainya yang tadi udah dijelaskan sama Mbak Roro. Sehingga pastinya ini membuka kesadaran kita ya, bahwa kalau peneliti kualitatif sekalipun itu juga perlu mempelajari aplikasi-aplikasi tertentu untuk mendukung penelitiannya, gitu ya teman-teman. Oke, karena materi dari Mbak Roro sudah selesai, maka saat ini kita akan memasuki waktu Q&A ya teman-teman. SOP Q&A sudah saya berikan di kolom chat, mungkin bisa dibaca, sekaligus saya akan membacakan ulang ya. Jadi yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand atau menulis di kolom chat. Kedua, moderator akan mempersilakan peserta untuk bertanya. Tiga, peserta dimohon off mic sebelum dipersilakan untuk on mic. Lalu yang keempat, peserta yang aktif akan berkesempatan mendapatkan voucher bimbingan dari panitia. Baik teman-teman, silakan yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa menulis di kolom chat saja. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin Mbak, mau nanya nih Mbak. Ya, silakan Mas Yulianto. Oke, perkenalkan saya Yulianto. Kebetulan saya ini ada tugas Mbak. Jadi kebetulan saya ini sekarang jadi mahasiswa PPK Praban Jabatan. Sedangkan untuk syarat kelulusan ini saya harus membuat PTK dan publishnya itu harus Sinta minimal 4. Nah langsung saja Mbak pertanyaannya. eh, untuk publish ataupun situs yang menyediakan publisher yang tidak berbayar itu gimana Mbak? Terus kemudian itu yang pertama. Terus yang kedua ini untuk penulisannya itu harus efektif atau seperti apa agar bisa masuk ke publish yang tidak berbayar seperti itu Mbak? Oke, baik. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Untuk termin pertama ini, saya membuka 3 penanya ya teman-teman. Jadi untuk pertanyaan Mas Yulianto ini, kita keep terlebih dahulu. Silakan teman-teman yang lain, apakah ada yang perlu ditanyakan atau mau kepo gitu ya, terkait dengan kepenulisan di luar dari PPT yang tadi sudah dijelaskan. Barangkali ada yang baru kepikiran mau nanya apa tentang risetnya, barangkali ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Ayo, silakan teman-teman. Mumpung kita ada suhunya ini, Mbak Roro sama Mas Diki ya. Yuk. Izin Mbak, mau bertanya. Oke, silakan Mbak Siska. Oh ya, terima kasih sebelumnya ya untuk waktunya. Sebenarnya saya punya beberapa topik tertentu yang sebenarnya idenya tuh sudah ada, framingnya tuh rasanya sudah ini dan data sudah ada. Cuman untuk mengeksekusinya yang sampai dengan detik ini tuh saya bingung untuk memilah mana yang mau didahulukan seperti itu. Untuk memulai, karena udah lumayan lama saya absen nulis juga. Oke, ada lagi Mbak? Pertanyaannya. Iya, Terima barangkali. kasih. Oh, sudah. Oke. Oke, baik Mbak Siska. Terima Ya, kasih. sudah itu aja. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, baik teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu pertanyaan lagi untuk termin pertama. Silakan. Ayo, ada yang mau bertanya, teman-teman? Silakan. Izin bertanya, Kak. Ya, Mas Farihul. Tanya sih, saya penasaran. Jadi kan selama masa SMA saya kan baru masuk kuliah seperti itu. Selama masa SMA itu, Mas, mohon maaf suaranya kecil sekali. halo, halo, apa terdengar? Ya, oke, ini mendingan. Silakan Oke. lanjut dulu. Selama masa SMA itu saya kan mengikuti beberapa kali mengikuti lomba riset seperti itu. Dan setiap kali saya membuat proposal itu masih ada terkendala tentang
ketidaktahuan saya mengenai metode-metode dan bagaimana sih kita memilih dan memilah sumber-sumber yang bisa kita gunakan gitu. Jadi mungkin apa ada seperti tipsnya gitu ya Kak ya untuk kami para peneliti pemula ini biar kita udah nentuin topik nih, kita udah pingin membuat masalah ini tapi kita juga masih bingung metodenya gimana seperti itu. Mungkin ada tipsnya untuk bisa mensinkronisasi tentang metode dengan topik yang kita pilih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Farihul. Saya coba konfirmasi ya untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu terkait dengan referensi ya, atau sumber bacaan untuk mencari penelitian terdahulu gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas Farihul atas pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Adiasta. Bagaimana cara memilih metode yang pas untuk penelitian kita? Oke, ini sekaligus pertanyaan terakhir ya, teman-teman, untuk termin pertama. Saya persilakan baik Mas Diki atau Mbak Roro untuk menjawab. Jadi pertanyaan pertama itu dari Mas Yulianto ya. Yang pertama itu terkait situs yang menyediakan publikasi tidak berbayar itu apa saja. Mungkin barangkali bisa diberikan referensi di mana bisa mencari situs tersebut gitu ya. Lalu yang kedua, cara menulis yang efektif untuk menerbitkan publikasi di jurnal yang tidak berbayar itu bagaimana. Tapi saya rasa pertanyaan kedua ini justru sudah terjawab ya dengan penjelasannya Mas Diki dan Mbak Roro selama 1 jam ini tadi ya. Jadi mungkin bisa didahulukan untuk yang nomor 1 dulu Mbak. Mbak Roro barangkali. Silakan Mbak. Oke. Tadi pertanyaan dari siapa Mbak? Mas Yulianto. Oke, Mas Yulianto. Sudah kelihatan ya? Jadi gini Mas, untuk mencari situs publisher ya yang berbayar tidaknya, yang pertama, Mas Yulianto itu kan dalam manuskripnya kan udah tahu nih tentang apa manuskripnya misalkan kayak gitu. Nah, untuk di Sinta sendiri nanti itu ini ada dari Sinta Kemendikbud yang dimana dia itu bisa mencari ya, ini yang terindeks ya, yang terindeks baik Sinta 1 sampai Sinta 6 kayak gitu ya. Nah, misal nih tentang apa dulu nih punya siapa Mas siapa tadi Mbak Aul? Mas Yulianto. Mas Yulianto. Misal tentang perpajakan nih ya. Contohnya perpajakan dari manuskripnya. Nah, perpajakan di sini ini ada beberapa berkaitan dengan aja ada informasi secara detailnya ya. Ini S3 berarti kan berarti dia singkat 3 kayak gitu ya. HINPED-nya juga udah ada. Nah, biasanya yang teratas itu HINPED-nya lebih tinggi kayak gitu ya. Itu dari sini ya mudahnya dari Sinta Kemendikbud sini. Langsung kepada websitenya. Contoh. Nah, yang bisa dilihat cara dia mengetahui dia berbayar enggaknya. Jadi di websitenya ini kan ini ada beberapa hal ya, informasi yang ada di sini. Nah, di sini misal nih dia publish-nya kapan aja, bulan apa aja, kayak gitu. Ini misal Maret dan September, kayak gitu. Dan lain sebagainya. Nah, informasi yang bisa didapatkan, dia fee-nya berapa, kayak gitu itu dari sininya, Mas, dari websitenya. Nah, ini ada kan ini, author. Ini ada berapa ini? 5.500.000 ya. lima ratus lima puluh. Nah, jadi untuk mengetahui langsung dari sininya, Mas, dari websitenya masing-masing. Nah, jadi kan dari manuskrip yang ada itu, selain untuk melihat fee-nya, kita kan perlu melihat juga author Goodlead-nya kayak apa, kemudian fokus dan skopnya itu sesuai enggak, kayak gitu. Nah, ini semuanya kan beberapa poin itu dari per masing-masing website publisher-nya itu sudah disampaikan kayak gitu informasinya.
oh skopnya itu tentang apa aja nih, accounting, bla 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 bla. Misal dari skop di sini ini sesuai dengan manuskripnya kayak gitu, berkaitan dengan yang kemana, yang keberapa, ke-10 misal, kaitannya dengan auditing. Nah, nanti dari sini, oh udah sesuai nih skopnya dan lain sebagainya, berkaitan dengan ini juga udah terindeks, oh Sinta 3, misal udah sesuai dengan yang diharapkan, kayak gitu kan. Nah, ini untuk information author fees-nya udah ada juga, kayak gitu. Oh, sekian nih bayarnya. Oh, misal dirasa, oh ini terlalu mahal, oh kayaknya perlu mencari yang lain lagi nih, kayak gitu. Nah, bisa nanti coba misal ke tadi lagi cari yang lain lagi, kayak gitu. Nah, itu sih. Selain itu, di sini juga kan ada detail dari editornya juga kan yang bisa kita tanyain. Ada nomornya dan lain sebagainya, emailnya. Nah, di situ. Jadi untuk mencari uh, frame kayak dan sebagainya bisa kita dapatkan informasinya dari websitenya langsung. Itu bisa. Nah, mungkin kalau secara ditanya apa dulu nih, saya perlu tahu dulu manuskripnya apa. Misal yang banyak saya sedikit pahami berkaitan dengan keilmuan saya kayak gitu. Biasanya misal kayak udah sering submit jurnal kayak gitu, itu terkadang dari situ kita bisa mengetahui, oh kalau jurnal ini fee-nya segini, oh sekian lama prosesnya, oh kalau yang ini dengan biaya segini, dengan proses publish-nya sekian lama kayak gitu. Nah itu sih Mas, bisa dipertimbangkannya dari situ. Mungkin kalau minta saran dari saya mana yang nggak berbayar dan lain sebagainya, kalau yang berkaitan dengan basic keilmuan saya, mungkin beberapa bisa ada opsi. Tapi kalau yang nggak sesuai dengan keilmuan saya, kayak gitu. Nah itu saya juga nggak mungkin mengetahui keseluruhan ya, publisher jurnal yang mana yang berbayar dan tidaknya. Namun bisa dilihat dari websitenya, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Roro. Barangkali Mas Diki ada tambahan dulu? Sebenarnya tambahannya terkait teknisnya udah dijelasin sangat komprehensif sama Mbak Roro. Mungkin ke Mas Yulianto itu lebih berhitung kalau untuk syarat kelulusan ya Mas. Karena yang berbayar itu biasanya akan apa itu proses reviewnya itu lebih cepat. Apalagi kalau kita ambil jalur fast track kayak gitu. Kita bayar berapa minta didahulukan untuk direview, habis itu diberikan. Ini jalur yang legal kayak itu. Tapi kalau yang gratis, itu Sinta 2 aja sekarang itu hampir 1 tahun lebih. Itu yang gratis. Dan mayoritas hampir semua, bahkan di Sinta 4, Sinta 3 itu rata-rata itu 500.000 sampai 750. Itu pun prosesnya sekitar 5-6 bulan untuk di Sinta 3 dan Sinta 4. Yang mungkin masih gratis itu yang baru belum terakreditasi Sinta menuju Sinta di Sinta 5, Sinta 6 itu akan masih ada yang gratis atau cari di cover paper itu akan bisa lebih cepat dan bisa cari yang gratis di sana. Kalau teknis seperti apa melihat biaya APC-nya tadi udah dijelasin Mbak Roro. Jadi harus berhitung juga untuk syarat kelulusan sebenarnya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Diki, Mas Yulianto sudah bisa dimengerti ya untuk jawaban dari kedua pemateri. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu dari Mbak Siska. Mbak Siska bertanya bagaimana caranya untuk memulai menulis. Jadi kondisinya itu sudah punya ide ya. Asumsinya udah tahu nih research gap-nya apa, novelty kebaruannya apa, terus apa namanya mau nulis tentang apa itu asumsinya sudah ada gitu. Nah, startnya itu loh yang susah gitu. Mungkin Mas Diki bisa duluan jawab. Oke Mbak, terima kasih Mbak Ul tadi menjawab Mbak Siska ya. Itu yang paling banyak. Pertama kumpulkan dulu niatnya untuk menulis, karena itu yang paling utama. Karena bahannya udah ada, sebenarnya tadi materi saya itu bisa dibuat semacam apa istilahnya kerangka, misalnya di pendahuluan itu
apa yang Anda teliti, tulis di situ. Dari pertanyaan saya itu tulis apa aja, mengapa meneliti itu, alasan akademik reasonnya ditulis di situ. Habis itu baru nanti riset problem, riset assumption, riset gap-nya itu bisa ditata. Dari situ kita bisa buat kerangka yang lebih detail. Misalnya di paragraf pertama, ide pokok yang ingin disampaikan apa, ide pendukungnya apa, ide pendukung nanti bisa di-cover melalui yang dijelaskan Mbak Duratun Nasihat tadi, karena ide pendukung itu biasanya kita mengambilnya dari referensi-referensi hasil penelitian terdahulu, karena itu akan memperkuat ide pokok yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah paragraf. Dan saran saya ketika ide pendukung itu ataupun di ide pokok itu harus multi reference ketika kita ingin ke jurnal Sinta 2 ke atas, karena di jurnal Sinta 2 ke atas itu satu paragraf itu diminimalkan itu ada 2 referensi. Biasanya bahkan di satu kalimat itu di beberapa jurnal Scopus itu referensinya ada sampai 3, itu hanya satu kalimat pernyataan itu ada 3 referensi di situ. Kayak itu sebenarnya cara mudahnya seperti itu. Kita bisa buat dulu kerangka seperti yang saya buat tadi itu, diisi aja apa yang ingin diteliti, mengapa meneliti itu, metodenya nanti bagaimana, cara melakukannya itu, habis itu landasan teoritisnya apa, di situ apakah landasan teoritis itu dimaksudkan sebagai psikoanalisis atau sebagai teori yang akan diujikan dalam fenomena sosial. Sebenarnya itu tinggal mengisi aja sih Bu Mbak Siska. Dari materi saya itu tinggal ditempel-tempel dari bahan yang sudah ada di Mbak Siska. Dari situ kita bisa menyusun sesuatu yang lebih rigid. Di pendahuluan riset problem apa dan lain-lain itu kita susun menjadi paragraf 1 itu ide pokoknya apa, habis itu ide pendukungnya apa aja. Dari ide pendukung itu dicarikan referensi seperti yang ditunjukkan Mbak Duratun Nasihat tadi. Itu akan lebih mudah. Dan insya Allah setelah kita punya kerangka itu, kita akan terarah, oh kita ini mau di paragraf 1 nulis tentang ini loh, paragraf 2 menulis tentang ini loh, ide pendukungnya ini loh. Itu kita tinggal istilahnya apa ya, mereparasi supaya tulisan kita itu antar kalimat, antar paragraf itu koheren, lebih ke arah sana sebenarnya. Kalau mencari jurnal publisher yang gratis tadi juga sudah dijelasin sama Mbak Duratun Nasihat. Itu saja sih Mbak Aul dari saya untuk menjawab pertanyaannya Mbak Siska. Oke, Mas Diki, terima kasih. Selanjutnya Mbak Roro, silakan. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Baik, Mbak Aul. Mungkin secara teknisnya, detailnya udah dijelasin oleh Mas Diki ya. Kalau tambahan dari saya sih, mudahnya itu coba cari penelitian terdahulu atau benchmark yang kira-kira sesuai dengan manuskripnya. Nah, perkiraan dari benchmark tersebut, manuskrip jurnalku yang akan tulis, misalkan, akan kayak gini nih jadinya, kayak gitu. Atau misal metodenya apa, pakai studi kasus, ya cari benchmark penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal tersebut, kayak gitu, yang sesuai. Jadi ada benchmark, lebih mudahnya gitu. Itu aja Mbak Aul. Oke, terima kasih Mbak Roro. Baik Mbak Siska, semoga tadi menjawab ya dari kedua pemateri kita. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu dari Mas Farihul Alimin. Mas Farihul bertanya bagaimana sebagai seorang pemula untuk mencari referensi dari penelitian terdahulu. Silakan Mbak Roro dulu. Oke. Kalau dari saya sih Mas, mungkin bisa menggunakan dengan beberapa tools yang saya kasih tadi ya di materi. Nah, di situ itu lebih memudahkan kayak gitu, mencari beberapa referensi. Nah, misal kayak tadi Open Knowledge Map itu bisa kok berbahasa Indonesia, kemudian Connected Paper, Research Rabbit, kayak gitu. Mungkin kalau yang memang nanti arahnya ke Scopus ya pakai ScienDirect, Emerald, itu sih. Dari beberapa tools yang telah saya sampaikan tadi itu sih. Jadi sekarang enaknya itu, mudahnya itu kita dalam mencari referensi itu, beberapa tools itu dengan adanya AI ini ya, itu kita bisa lebih mudah kayak gitu untuk mencari. Bahkan kita bisa mensortir
mana nih penelitian yang terbaru, kayak gitu kan. Mana penelitian yang terlama, misal mana yang udah disitasi dan mana yang mensitasi, itu bisa memakai beberapa tools yang tadi. Sebenarnya masih banyak lagi sih tools yang lain itu ya, atau alat-alat yang lain kayak gitu. Nah, namun mungkin dengan beberapa hal tadi yang udah saya jelaskan itu bisa lebih memudahkan kayak gitu, bisa digunakan. Oke, terima kasih Mbak Roro untuk jawabannya. Silakan Mas Diki, barangkali ada tambahan. Untuk tadi udah cukup komplit sih dari Mbak Roro, bagaimana cara mencari referensi itu. Mau dari tadi juga udah ditunjukin di Sinta, habis itu juga tools dari AI yang terbaru itu bisa dipakai, bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan akademisnya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Diki. Atau sudah ada lagi? Mungkin itu Mbak, Sudah. sekalian menjawab pertanyaan itu ya, dari Raffi Rama yang di kolom chat. Oh ya, oke. Ya, tadi Mas Wahirul itu juga sempat tanya itu metodenya supaya tepat itu gimana, kadang kan kesulitan bagi peneliti pemula. Sebenarnya memang metode ini mudahnya kalau kita mau ikut logika yang struktur, metode itu mengikuti riset question ataupun riset purpose yang kita ajukan. Itu kalau kita mau terstruktur. Fungsi metode itu untuk membantu peneliti menjawab riset question, menyelesaikan riset problem, memenuhi tujuan penelitian. Itu fungsi yang harus dipegang seorang peneliti. Misalnya tadi riset question-nya itu mengenai pemaknaan seorang transpuan sebagai posisinya tokoh agama di dalam pondok pesantren kayak gitu. Nah, itu kan yang dibutuhkan itulah data mengenai pemaknaan itu kan data verbal yang diungkapkan oleh subjek penelitian. Nah, sifat datanya di situ kualitatif. Nah, untuk mengungkapkan pemaknaan, prosedurnya itu bisa memakai fenomenologi. Fenomenologi banyak ragamnya. Kita bisa misalnya fenomenologi transidentalnya Edmund Husserl, atau kita bisa pakai fenomenologi gender yang tokoh yang ada di Jerman itu saya lupa namanya, itu kita bisa pakai tergantung pendekatan mana yang akan bisa memenuhi tujuan kita. Asumsi kita itu akan dibuktikan melalui prosedur yang seperti apa dan pendekatan yang bagaimana. Kayak gitu sebenarnya memilih metode. Atau mudahnya itu seperti ini. Ketika kita di Malang, kita punya tujuan ke Jakarta. Metode untuk kita bisa sampai ke Jakarta itu prosedurnya seperti apa. Ketika kita memilih naik bus, misalnya pendekatan naik bus, ya udah kita beli tiket dulu, habis itu kita ke Arjosari, dari Arjosari itu nanti milih bisnya kayak apa, ya itu naik bisa sampai ke Jakarta, atau kita dari Arjosari kita ke Surabaya, habis itu kita ke Jakarta juga bisa. Sebenarnya metode itu lebih ke sana. Yang poin kedua yang banyak dilakukan oleh peneliti pemula ataupun yang di skripsi itu adalah memilih metode terdahulu. Sebenarnya tidak salah kita milih metode tertentu karena mungkin kita lebih prefer ke data-data kualitatif, kita lebih senang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, maka sebaiknya menetapkan metodenya terlebih dahulu, habis itu mencari semacam problem, entah itu theoretical problem ataupun empirical problem yang itu bisa dijawab dengan metodenya. Nah, itu logika kedua. Walaupun itu sebenarnya secara apa itu secara ideal kurang tepat, tapi itu bisa digunakan dan itu tidak disalahkan. Memilih metode terdahulu apa kita prefer ke kualitatif seperti saya, riset saya banyak sekali yang di kualitatif. Walaupun beberapa membimbing juga di kuantitatif kayak gitu. Sebenarnya lebih ke apa itu ada kecenderungan memang metode digunakan sesudah kita menemukan riset problem dan riset question, atau kita menentukan metode terdahulu baru kita mencarikan semacam riset problemnya. Seperti itu sih, Mbak Aulia. Terima kasih. Semoga menjawab. Oke. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas ini ya, Mas Adiasta ya. Oke, barangkali Mbak Roro ada yang mau ditambahkan, silakan.
Cukup mungkin Mbak dari Mas Diki. Mungkin saya mencoba menjawab Mbak Bahagia ya, yang di kolom chat. Ya, ya, silakan Mbak. Oke, sebentar. Nah, jadi gini, Mbak Bahagia. Jadi yang pertama ya, berkaitan dengan jurnal predator, memang mungkin beberapa ciri-cirinya ya. Biasanya kalau jurnal predator itu kan biaya publikasinya biasanya itu tinggi kayak gitu ya. Bahkan sebelum jurnalnya itu terbit, biasanya itu bayar terlebih dahulu. Nah, biasanya juga bahkan sebelum ke reviewer itu sudah berbayar, ada yang kayak gitu ya. Nah, kemudian biasanya itu tidak memiliki proses review yang ketat kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri jurnal predator. Biasanya dalam satu kali publisher itu pun banyak kayak gitu ya. Banyak berpuluh-puluh kayak gitu ya, nggak ada batasan setiap itunya. Nah, kemudian untuk melihat jurnalnya itu predator atau enggak, bisa menggunakan dua ini, ada build list sama predatory reports. Nah, jadi bisa ditulis di sini nama publishernya apa atau URL publishernya. Nah, nanti bakal muncul kayak gitu. Apakah jurnal itu teridentifikasi predator apa enggak kayak gitu. Itu sih mungkin. Bisa menggunakan dua alat ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Roro. Mas Diki, ada yang mau ditambahkan dulu? Atau sudah? Sudah Mbak Aul, saya rasa itu tadi sudah cukup jelas dijelaskan Mbak Roro. Oke, sip. Baik, terima kasih Mbak Roro, Mas Diki atas jawaban-jawabannya. Semoga tadi menjawab ya teman-teman yang bertanya. Baik, karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada yang masih mau ditanyakan, ya terus aja ikut kelas asistensi jurnalnya Alodia. Nanti bakal ketemu Mbak Roro, ketemu Mas Diki lagi gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri sesi diskusi di malam hari ini, saya persilakan untuk kedua pemateri untuk menyampaikan closing statement ya. Mungkin bisa Mbak Roro terlebih dahulu, silakan Mbak. Apa ya? Kalau closing statement dari saya sih intinya menulis itu memang nggak mudah ya sebenarnya ya menulis itu. Jadi kita perlu exercise secara sustainable kayak gitu, berkesinambungan, kemudian perlu sering-sering baca aja sih. Sering baca jurnal-jurnal, kemudian kita coba beradaptasi dengan penjurnalan yang ada kayak gitu dengan manuskrip-manuskrip. Kemudian apalagi sekarang ini udah banyak tools-tools yang sangat memudahkan kita ya. Bahkan misal kita nggak ingin membaca keseluruhan kayak gitu ya, keseluruhan manuskripnya, kita bisa menggunakan beberapa tools yang sekiranya bisa memudahkan langsung apa sih yang kita inginkan kayak gitu. Atau untuk mencari beberapa referensi yang dahulu misal kesulitan untuk mencari referensi, itu sekarang udah banyak ya tools yang ada, atau bisa dengan menggunakan rabbit hole itu tadi. Itu sih saran saya. Intinya banyak exercise saja sih sebenarnya, karena nggak ada batasan yang pasti ya sebenarnya menulis itu. Bagaimana kalau untuk secara teori mungkin tadi juga udah disampaikan oleh Mas Diki, bagaimana sih cara menulis pendahuluan yang bagus, menulis tinjauan pusaka yang bagus, metode yang sesuai kayak gitu. Namun memang semua itu nggak mudah kayak gitu. Nah, memang perlu yang namanya exercise kayak gitu. Itu sih. Coba berteman aja kayak gitu. Coba memulai berteman aja dengan lingkup itu kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Roro untuk closing statement-nya. Mas Diki, monggo. Oke, Mbak, tadi sebenarnya saya mau menunjukkan cara bagaimana membuat kerangka, namun di kesempatan berikutnya aja closing statement-nya saya agak berbeda dengan Mbak Roro. Menulis itu mudah, sangat mudah. Mulai aja dulu, teman-teman mulai aja dulu. Tulis apa yang ingin disampaikan, punya gagasan tulis, entah itu di dalam buat blog sendiri, buat media sendiri, tulis aja di situ. Kalau memang menginginkan apa itu istilahnya personal branding ke akademis, buat tulisan di jurnal-jurnal yang itu memang bereputasi supaya kita
tercangkup ke dalam komunitas akademis, dan menulis itu mudah. Yang terpenting carilah teman, carilah mentor ataupun tutor yang itu bisa mereview tulisan teman-teman dan bisa membantu teman-teman untuk berkembang. Dan kalau ingin mencari, silakan hubungin admin Alodi atau CPDS. Terima kasih. Itu sekilas pemasarannya di kalimat terakhir. Oke, baik, terima kasih Mas Diki untuk penutupnya. Baik teman-teman, di akhir sesi acara ini saya mengingatkan kembali ya untuk teman-teman agar bisa mengisi absen. Lalu juga absen ini penting ya teman-teman untuk pembagian sertifikat, dan juga nantinya barangkali ya teman-teman yang tadi aktif ya seperti Mas Yulianto, Mas Farihul, Mbak Siska ya, barangkali beruntung ya mendapatkan voucher bimbingan dari Alodi Bimbingan. Lalu jangan lupa teman-teman, barangkali masih ada hal-hal yang ingin dikepoin, teman-teman juga sedang ada niat untuk mulai menulis, bisa langsung kepoin aja Alodi Bimbingan dan juga CPDS. Kami membuka kelas asistensi manuskrip jurnal ya. Jadi nanti teman-teman yang memerlukan asistensi dengan kami bisa langsung daftar saja. Baik, dengan begitu saya akhiri untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Semoga diskusi kita hari ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, kalau begitu kita akhiri dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.